Abu Syuja nama asli beliau Ahmad bin Husain Al-Asbihani. Beliau lahir di daerah Asbihan. Asbihan kalau sekarang masuk wilayah negara Iran. Asbihan. Abu Syuja tersebut lahir pada tahun 533 Hijriah. Tapi nak khilaf, letak pendapat yang pegah tentang pajan lahir Abu Syuja. Satu hal yang luar biasa dari Abu Syuja, kita tidak perlu memperdebatkan soal kapan meninggal, kapan lahir ulama. Yang penting intisari, iktibar, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sosok beliau, teladan apa yang kita ambil dari beliau. Sekarang banyak orang seolah-olah susah, galau ketika wafatnya ulama. Ketika ulama masih hidup nggak pernah mau belajar. Ada ulama satu dua yang masih hidup, masih disisakan Allah, tidak ada yang mau mengambil petuah-petuahnya. Ketika meninggal, lebih duluan dia, seolah-olah merasa kehilangan. Inilah ciri-ciri orang munafik sebenarnya. Itu ciri-ciri orang munafik. Maka meninggal ulama, awal agaknya le posting. Sangat merasa kehilangan, nantang susah tak taat. Padahal tanya naudib dah, nak tanya buat. Jadi, itanya kan persoalan kapan dan meninggalnya, lahirnya itu tidak perlu. Maka kenapa dalam kitab jarang disebutkan tentang sejarah lahir dan meninggal ulama? Yang biasa disebut pelajaran apa yang bisa kita ambil dari teladan beliau, teladan apa yang bisa kita ambil. Imam Syuja salah satu ulama yang diberi kemuliaan barakah oleh Allah luar biasa. Umur beliau cuman terjadi khilaf ulama antara zirtuh 60 dengan zirtuh 50 pegut. Yang pegah uyuk zirtuh ana. Luar biasa. Ino hana ada rumpak le urang gebi umur le Allah tok zirtuh 60 tahun. Abu Syuja zirtuh 60 tahun gebi umur le Allah Taala. Satu hal yang luar biasa dalam umur yang hampir kepala dua kepala dua ke 3 digit ke 2 digit kalhe 60 le digit umur Abu Syuja, tapi fisik beliau tidak rusak, mata masih terang, gigi masih bagus, pendengaran masih terang, semua masih terang. Ketika orang menanyakan kepada Abu Syuja, apa resep engkau wahai Abu Syuja ketika usia tua, organ tubuhmu masih sempurna, masih normal? Apa jawaban beliau? Hafidtu fis sighar wa hafizahallah fil kibar. Aku menjaga anggota tubuhku waktu kecil, waktu usia masih muda, maka Allah menjaga anggota tubuhku ketika aku sudah renta, sudah tua. Jadi ternyata cara menjaga organ tubuh supaya tidak rusak, jaga jangan pergunakan pada tempat yang haram. Di dunia saja Allah jaga, apalagi di akhirat. Kita mata sering memandang hal-hal yang haram. Yang lewat urinang cantik tiro tak sanggup tahan tidak untuk tidak menoleh untuk tidak melirik. Yang padahal salah sebuah penyebab mata kita cepat kabur. Siga tak lirik ka 1% cepat kabur. Tak lirik lam ka 2%. Makin sering lirik makin sering cepat kabur. Ini yang membeda kita dengan orang awai. Orang awai amal ilmunya luar biasa dalam pengamalan. Maka Abu Syuja siro sosok yang luar biasa gebi keberkahan li Allah. Dan keberkahan beliau terbukti sampai uronyo hampir berabad-abad, dan saya yakin berabad-abad. Malah sebelum Indonesia merdeka, kitab Ghayah wa Takrib tersebut sudah dijadikan sebagai salah satu kurikulum di pondok pesantren. Karena pesantren di Nusantara, di Indonesia ini lahir sebelum adanya Indonesia. Ya kalau nak Indonesia karena pesantren.
Jadi salah satu kurikulum pondok pesantren kitab Ghayah wa Takrib. Pernah saya baca sejarah di Ponorogo, tanggalan di Ponorogo, Bak Peng biasana warakan, Peng Maribe. Di Ponorogo salah satu kitab yang beliau sering bawa ke mana-mana kitab Ghayah wa Takrib. Dan pahlawan di Ponorogo. Jadi ternyata kitab Ghayah wa Takribnya bukan kitab berosa, kitab yang akan menjadi rujukan untuk para pemula dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Salah satu bukti keberkahan beliau, kitab beliau bermanfaat sampai sekarang. Padahal beliau hidup pada abad ke-5 Islam, sekarang abad ke-14. Berarti 9 abad yang lalu lahir kitab Ghayah wa Takrib. Sampai sekarang masih dipelajari orang, sampai sekarang masih dijadikan rujukan oleh para pemula, para mubtadi di hampir semua pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan agama di seluruh dunia. Dan satu hal lagi yang unik, beliau ketika menjelang akhir-akhir hidup, beliau menginfakkan semua hartanya untuk jalan Allah. Tahu enggak kira-kira berapa jumlah total yang diinfakkan beliau? 100.000 dirham. 100.000 dirham itu pernah kami cari dulu, kira-kira 3-4 tahun yang lalu, ketika emas masih 1.500.000 per manyam, hampir 260 miliar lebih. Itu bila dikonversi ke rupiah. Ada enggak ulama ataupun orang kaya sekarang yang infak harta sampai 300 miliar atau 250 miliar? 250 ribu banyak, tapi kalau 260 miliar mungkin enggak ada. Tapi sosok Abu Syuja' ketika beliau di akhir hidup hayatnya, beliau memilih untuk berkhidmat di makam Rasulullah, jadi penyapu makam, jadi pembersih makam, menjaga makam Rasul yang ada di Madinah sampai beliau wafat. Nah, itulah profesi Abu Syuja'. Dari mana beliau dapat harta yang banyak? Karena beliau di samping memiliki umur yang panjang, puluhan tahun menjabat sebagai qadhi. Qadhi orang yang orang nomor 1 dalam bidang hukum di istana. Jadi gajinya sudah pasti besar. Di uang gajian beliau yang dari puluhan tahun menjabat sebagai qadhi, beliau infakkan semua di jalan Allah. Akhirnya beliau mewakafkan dirinya untuk berkhidmat kepada kubur Nabi, membersihkan dan menyapu kubur Nabi sampai beliau wafat di Madinah. Itulah sosok Abu Syuja', pengarang kitab Ghayah